Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun market kripto merah merona, kita harus tetap semangat. Ambil sisi positifnya. Merah tandanya hoki. Merah tandanya berani. Ya, seperti biasa ya teman-teman terus di siang hari kita akan membahas kripto. Saya akan mulai dari Bitcoin ya. Bitcoin candle semalam ya, setelah dia gagal retest lagi EMA 10-nya, dia turunnya. Saat ini dia candle hijau dan menurut saya apa mungkin dia retest lagi, turun lagi, retest lagi, turun lagi, ya capek ya. Kalau menurut saya hari ini dia akan melanjutkan penurunan teman-teman traders. Karena ya ini kan dia sudah berontak ya, dari bawah berontak ke atas ya, besoknya dia juga berusaha naik ternyata gagal turunnya. Nah, saat ini apakah dia akan naik untuk retest lagi? Atau sengaja nih mau naik turun supaya retail pada bosan ya kan? Pada cut loss. Nah, jadi ini kita nggak tahu ya apa tujuan dari market makernya untuk bikin sideways terus di Bitcoin ya. Padahal ya dia sudah tembus supportnya yang 19.000 sekian lah, 20.000 ya, seharusnya dia menuju ke support berikutnya. Nah, support berikutnya itu ada di 14.000 sekian, 15.000 ya. Ini dia masih menggantung di sini ya. Ibaratnya orang yang barulah jatuh ke jurang sedang menggantung ya. Antara jatuh atau diselamatkan oleh para whalers-nya. Ini dia sedang mencari bantuan ya. Kalau nggak ada yang bantu ya maka dia akan kembali jatuh ke 14.000 sampai 15.000 ya teman-teman traders. Kira-kira teman-teman traders harap nggak dia jatuh nih? Harap nggak? Nah, kalau saya sendiri pribadi sih sebenarnya berharap ya supaya bisa dapat murah ya kan. Bukan hanya Bitcoin yang murah, semua kripto pun pasti ikut rontok ya. Jadi kita bisa dapat jumlah koin yang lebih banyak. Jadi kalau yang masih hold saya mohon maaf ya. Ini anggaplah guyon ya. Dan ini udah ya ibaratnya udah rumrah lah. Rahasia umum lah. Semua pun juga mengharapkan dia bisa lebih murah ya. Ethereum. Nah, Ethereum dia berhasil mantul dari supportnya di 1295 ya kalau dari monthly-nya. Kalau dari weekly-nya dia juga ya masih tertahan lah ya. Kalau daily-nya kita lihat ya sama ya, dia masih tertahan oleh supportnya yang garis kuning ini di sekitar 1290 sekian lah ya teman-teman. Terus saat ini masih sideways, dia masih bingung karena Bitcoin juga sideways ya, mau tak mau dia juga harus mengikut seimbangnya. Kalau dia melawan arus nanti dibilang kualat lu ya kan. Nah, tapi kalau dari segi struktur ya, kita lihat strukturnya selain patternnya ya, inverted head and shoulder pattern ini, walaupun kita lihat dari struktur ya, ini kan udah high ya, puncaknya ini sudah terbentuk puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Nah, lowernya pun sudah lebih rendah yang ini daripada lower sebelumnya. Artinya apa? Ini sudah terbentuk struktur downtrend ya. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman traders, persetan dia mau hit and shoulder pattern, dia mau double top, mau apa, strukturnya sudah terbentuk struktur downtrend. Jadi teman-teman traders jangan all in. Kalau pengen beli ya cicil beli. Tapi kalau menurut jurus kamus cuan ya belum saatnya entry ya teman-teman traders. Karena jurus kamus cuan itu bukan bottom fishing ya. Nah, kalau Bitcoin kita lihat, nah Bitcoin juga sama ya, strukturnya juga sudah downtrend ya. Puncak ini lebih tinggi dari puncak yang ini ya. Jadi lowernya yang di sini pun lebih rendah dari lower yang di sini. Nah, tapi kalau kali ini dia lowernya ya masih lebih kurang sama lah ya, walaupun ini ekornya sudah turun ya. Ya, namun sebenarnya ini menunjukkan kepada kita dia terbentuk lower low juga ya. Jadi ya hati-hati, jangan all in dulu ya. Ya, Binance kita lihat dulu strukturnya ya. Nah, strukturnya juga sama ya, yang puncak di sini lebih rendah dari puncak sebelumnya. Lowernya cuman ya lowernya ini mirip tadi dengan Bitcoin yang barusan kita lihat ya. Lowernya lebih kurang sama lah ya.
ibaratnya terjadi pemberontakan, perlawanan, mau naik lagi lah kira-kira seperti itu. Jadi kita wait and see lah, jangan all in ya. Bagaimana dengan Cardano? Cardano besok tanggal 22 September itu ada upgrade network ke Fossil Network ya. Kita lihat. Ya hari ini memang ada perlawanan ya, ada naik namun kepentok EMA 10 ya. Nah teman-teman traders, kalau di saham kita mengaktifkan 3 garis naga ya, yaitu EMA 20, EMA 50 dan EMA 150. Sebenarnya memang 3 garis naga ini yang utama. Nah mengapa di kripto saya aktifkan 5? Nah begini penjelasannya, karena di kripto pertama dia lebih liar. Maka saya tambah EMA 10 dan saya lihat kripto itu kebanyakan tunduk dengan EMA 10-nya. Dia kebanyakan menyenggol EMA 10-nya daripada EMA 20 ya. Nah oleh sebab itu saya aktifkan EMA 10. Kemudian EMA 200 juga ya untuk mengukur potensi kenaikannya karena dia liar ya. Ya kadang-kadang dia bisa tembus EMA 150 sampai 200 dia baru kempes. Nah itu sebabnya saya mengaktifkan 5 garis naga. Selain itu juga ada alasan dari segi ekonomi ya. Kalau di Binance kan gratis semua garis-garisnya toh. Kalau di TradingView yang untuk saham ya, kita mengaktifkan 3 garis itu masih gratis ya. Kalau di atas 3 garis kita harus bayar ya. Ya biayanya kalau untuk pemula ya cukup mahal ya. Itu per bulannya ya 200-an ya teman-teman traders. Jadi oleh sebab itu saya memilihkan 3 garis naga utama lah kalau di saham untuk analisa ya. Bukan beda versi ya teman-teman traders. Nah makanya saya jelaskan seperti ini. Oke kita lanjut ke ADA ya. Nah dia hari ini retest EMA 10-nya ya ternyata masih gagal ya. Jadi dia kempes. Nah bagaimana dengan besok? Ya kita pantau aja teman-teman traders ya. Kalau teman-teman traders yang masih punya naluri untuk TikTok ya, tapi resikonya besar sebenarnya tidak saya sarankan dan pun saya jarang mau scalper ya. Karena scalper itu kan keluar masuk market capek. Tapi kalau bagi yang hobi ya bisa ya pantau. Ya mungkin besok dia akan retest lagi ya EMA 10, EMA 20-nya. Ya kalau mau ambil resiko ya mungkin nanti tunggu dia kempes beli sedikit, pada saat dia naik retest ya jual ya. Kira-kira seperti itu ya, kayaknya untuk buang suntuk lah kata orang ya. Tapi harus dipahami kalau seandainya dia malah besoknya longsor, masih ingat nggak seperti Ethereum? Di hari dia merger network, candle merah besar ya kan. Nah itu harus kita ingat ya. Nah apakah di Cardano seperti itu atau tidak ya tidak ada yang tahu. Who knows ya kan. Nah kita antisipasi. Jadi kalau menurut Jurus Kamus Cuan ya resiko ya. Belum ada sinyal masuk, belum ada sinyal buy. Tapi kalau yang ingin tektokan ya monggo silakan, tidak dilarang. Nanti salah paham pula ya kan. Waduh ini Kamus Cuan larang saya tektok. Nengoklah naik saya jadi nggak cuan. Bukan ya. Jadi bebas. Jadi ini saya menjelaskan Jurus Kamus Cuan ya, mau diikuti silakan. Kalau masih pingin tektokan ya silakan, tapi ya pahami resikonya ya. Oke, cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman traders yang ada pertanyaan atau ada kriptonya yang ingin dianalisa, silakan komen di kolom komentar. Semuanya gratis ya. Ilmu ini saya bagikan gratis dan transparan ya teman-teman traders. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.